Ya. Ya, oke. Kita masuk ke dalam listrik statis ya. Kalau sebelumnya itu kan listrik dinamis di mana muatannya itu mengalir. Sebentar, ada sebentar. Siap. Adli Fauzan. 12 IPA 1. Sorry. Ya, teman-teman ketika kita belajar tentang listrik dinamis itu kan muatannya mengalir ya, muatannya mengalir atau muatannya bergerak. Nah, ini di listrik statis sama-sama belajar tentang listrik, tapi muatannya itu tidak mengalir. Atau dengan kata lain, dia muatannya itu diam, ya, muatannya diam. Tapi tetap aja ada hal yang harus kita pelajari di listrik ini. Walaupun dia muatannya diam, ternyata dia masih memberikan ada efek medan listriknya. Kemudian ada gaya tarik antar muatan atau gaya tarik antar muatan ini bisa tarik menarik juga bisa tolak menolak. Ini yang kita sebut sebagai hukum Coulomb gitu ya. Jadi kita mempelajari hukum Coulomb, terus kemudian ada medan listrik, ada apa? Potensial listrik, energi potensial listrik, kemudian juga ada kapasitor gitu ya. Ini berapa hal yang akan kita pelajari di listrik statis. Untuk hari ini gitu ya, mudah-mudahan kita bisa selesai tentang hukum Coulomb. Nah, karena kita banyak libur nih kemarin ya, terutama di kelas 12 IPA 1, saya kehilangan berapa kali Jumat, dan di kelas 12 IPA 2 juga kehilangan berapa hari. Saya pengen ngadain tambahan di kelas kamu. Ya, kapan ya? So, kalian itu kalau sore itu mungkin nggak sih jam 4 gitu? 1 jam aja, 4 sampai jam Nggak 5. mungkin, Bu. Zaki mau kemana, Zak? Bimbel ya? Bimbel, Bu. Weh, bimbel mulai jam berapa? Rata-rata? 3, Bu. Jam 3. Oke, berarti yang agak sulit ya. Karena saya jam 1 tuh biasanya rapat ya, setiap hari rapat. Nanti kita obrolin di grup ya, harus ada ketemuan untuk supaya capaian materi yang disampaikannya tuh sama gitu, karena 2 kelas ini karena libur kehilangan waktu gitu ya. Oke, ini listrik statis ya. Bismillah, hari ini targetnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb gitu ya, atau gaya tarik atau gaya tolak yang terjadi antar muatan listrik. Oke. Ya, di hukum Coulomb ini, ya, di hukum Coulomb ini teman-teman kita juga akan belajar tentang muatan listrik itu sendiri, terus kemudian permitivitas bahan, gitu ya, atau permitivitas vakum, artinya di mana muatan listrik itu berada, gaya tarik dan gaya tolaknya, dan gimana kalau gaya muatan listrik itu lebih dari 2, gitu ya, lebih dari 2. Oke. Nah ini dia. Ya, muatan listrik adalah pembawa sifat kelistrikan suatu benda ya. Jadi dia itu yang menentukan positif atau negatifnya. Kalau misalnya teman-teman di kimia pasti juga sudah belajar ini gitu ya. Di dalam sebuah benda kan terdiri dari atom. Kemudian di atom ini ada penyusun-penyusun yang membuatkan dia itu menjadikan itu bermuatan. Ada proton ya. Proton ini berarti kan mengandung muatan positif. Elektron mengandung muatan negatif gitu ya. Dan yang tidak bermuatan kita sebut dengan neutron. Sebuah benda dikatakan netral gitu ya. Sebuah benda dikatakan netral bukan berarti dia tidak bermuatan. Benda dikatakan netral kalau jumlah muatan elektronnya dan jumlah muatan protonnya itu sama besar atau berimbang ya, teman-teman. Jadi sebuah benda dikatakan netral kalau muatan proton
dan muatan elektronnya sama ya. Benda netral ini kadang juga disebut sebagai benda tidak bermuatan. Tuh. Oke. Nah, kemudian benda bermuatan sebuah benda dikatakan bermuatan positif kalau jumlah protonnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya ya. Benda dikatakan bermuatan positif atau memiliki muatan positif kalau jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan elektronnya. Sebaliknya, benda dikatakan bermuatan negatif kalau jumlah elektronnya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya, gitu ya. Jadi tergantung nih bendanya lebih banyak siapa. Kalau dia lebih banyak proton, dia jadi positif, gitu ya muatannya. Kalau dia lebih banyak elektronnya, dia jadi negatif. Kalau jumlahnya sama, maka dia dianggap netral atau dianggap tidak bermuatan. Seperti itu untuk kondisi muatan. Kemudian Oke, terus apa kaitannya dengan listrik statis gitu ya? Nah, walaupun misalnya muatannya itu tidak mengalir, tapi antar mereka itu sendiri masih masih memberikan pengaruh. Misalnya ada dua buah benda gitu ya, yang satu lebih dominan nih, lebih kuat muatannya dibanding dengan yang lain, positif atau negatifnya. Maka mereka akan berinteraksi karena masih berada di dalam wilayah medan listrik. Mereka terpisah pada jarak tertentu, tapi jaraknya itu masih memungkinkan mereka untuk saling tarik-menarik gitu ya, atau masih memungkinkan mereka untuk terjadinya gaya tolak gitu ya, karena masih berada di lingkaran area medan listrik. Nah, mereka saling mempengaruhi. Oke, ini ada sedikit percobaan tentang listrik statis. Bisa teman-teman amati dulu ya. Suaranya keluar nggak? Putus bu videonya. Iya, putus videonya. Saya putusin. Pertanyaannya, suaranya kamu dengar nggak? Belum? Oke, sebentar ya. Ya. Kita akan bereksperimen. Masuk? Masuk, Bu. Oke. Ya, ini sekilas tentang percobaan listrik statis. Listrik statis. Percobaan pertama selain pipa ini yang kita butuhkan adalah kaleng kosong. Jadi ini adalah kaleng kosong ya. Terus kain. Ini gue menggunakan kain selimut yang ada bulu-bulunya. Jadi percobaannya gini, ini adalah pipa biasa, tapi kita dengan sedikit ilmu akan membuat pipa ini seolah-olah jadi pipa ajaib. Jadi gini, oke, ini kaleng kosong kita taruh di bawah, dan kaleng kosong ini kalau kita dekatkan ke pipa, tentu saja tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau pipa ini kita gosok-gosokkan menggunakan kain, lihat apa yang akan terjadi. 3, 2, 1. Lihat guys. Wow, kaleng kosongnya tertarik dengan pipanya. Ini karena pipanya begitu digosok-gosokkan dengan kain, jadi mengandung listrik statis. Dan ini bisa kalian jadikan permainan dengan teman-teman kalian. Jadi kalian bisa balapan kaleng pakai listrik statis dari ujung meja ke ujung meja satunya gitu ya. Duluan siapa yang nyampe ujung. Sekarang kita ke percobaan selanjutnya. Percobaan kedua kita menggunakan piring styrofoam. Jadi ini adalah piring styrofoam yang sangat ringan. Nah, piring styrofoam ini akan gue letakkan ke meja. Piring ini kalau kita letakkan satu sama lain berhadapan-hadapan kayak gini, tentu saja tidak terjadi apa-apa ya. Tapi apa yang terjadi kalau piring ini kita gosok-gosokkan dulu ya. Ini akan gue coba gosok-gosokkan ke selimut. Dan akan gue tempel ke piringnya. Lihat ya. 3, 2, 1. Nggak terjadi apa-apa guys. Harusnya tuh ya guys ya, piringnya jadi nempel gitu. Bukan nempel, piringnya jadi melayang. Apa dua-duanya digosok kali ya? Coba kalau dua-duanya kita gosok. Lihat guys, 3, 2, 1. Kok nggak terjadi apa-apa? Atau ke rambut kali, coba ke rambut. Nggak mau guys. Pakai yang styrofoam gagal, sekarang gue coba pakai piring plastik. Mudah-mudahan berhasil ya. Coba kita gosok-gosok. 3, 2, 1. Kok gagal ya? Tetap gagal.
Oke guys, eksperimen yang ini gagal, tapi sebetulnya kalau dari sumber videonya, ini di channel Bruce Puk Raspak, gue tahu dari situ ya. Nah dia berhasil, kenapa gue gagal ya? Gue nggak ngerti nih kenapa gagal, apakah piring styrofoamnya salah atau kurang bagus atau gimana. Tapi kalau kalian butuh piring styrofoam, kalian bisa beli di Tokopedia. Itu di Tokopedia lengkap banget ada piring styrofoam. Ini gue contohin ya. Kalian tinggal aja ke Tokopedia di aplikasi, terus kalian ketik aja piring styrofoam. Yang ini nggak penting ya. Nah tugasnya ada ya. Ada banyak lagi sellernya. Percobaan selanjutnya kita butuh toples, gunting, terus ini benang, terus batang korek api, dan selotip, dan juga pipa. Oke, ini kita akan membuat korek api ini melayang di dalam tengah-tengah toples ya. Pertama ini akan kita ikat dulu. Oke, ini udah terikat. Nah, udah terikat ya seperti ini. Benangnya kita taruh selotip, dan selotipnya kita tempel ke tengah-tengah toples. Kepanjangan. Nah, jadi seperti ini ya guys ya. Nah, kita akan menggunakan pipa ini lagi untuk membuat korek apinya bergerak. Ini kalau pipanya belum digosok-gosok, lihat ya. Tuh, nggak terjadi apa-apa ya guys ya. Nah, ini pipanya kan kita gosok-gosok dulu lagi ke selimut, digosok-gosok. Ini untuk pipa. Kalau lampu minyak yang kita gosok-gosok keluar jin nih nanti. Oke, ini setelah digosok-gosok, akan gue coba deketin pipanya ke pinggiran toples. Kita lihat apakah korek apinya akan bergerak. 3, 2, 1. Tuh ya guys ya, bergerak ya. Kok bergeraknya malah menjauh dia. Oke, percobaan selanjutnya kita akan membuat gelembung sabun bisa digerakkan pakai pipa ini. Ini langsung aja kita coba ya. Gua akan mencoba membuat gelembung sabun di atas meja ini. Gua akan membuat gelembung sabun pakai tangan. Nah, ini ada nih gelembung sabunnya. Di tangan gue bersabun sekarang. Ini udah ada gelembung sabunnya, dan ini akan gue gosok-gosokkan pipanya. Dan kita akan dekatkan pipa ini ke gelembung sabun. Kita lihat gelembung sabunnya akan bergerak mengikuti pipa atau enggak. 3, 2, 1. Oke guys, gerak ya. Bubble-nya bentuknya jadi ini tadi ya. Jadi kayak ngikutin paralon ya. Pipanya. Tuh. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya? Bubble-nya bisa ngikutin ini bentuk itu. Tuh, wah pecah. Pecah guys. Wow, seru. Coba lagi. Kita lihat lagi ya. Tuh, bubble-nya. Ya, pecah. Ini yang kecil. Bubble-nya bisa ngikutin pipanya karena ada listrik statis. Oke, sekarang kita ke percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya kita butuh gelas, dan ini gelas ini harus kita bolongin tengah-tengahnya. Ini akan gue bolongin dulu pakai gunting. Tengah-tengahnya kita tusuk. Dan ini bakal kita tuang air sampai airnya penuh ya. Dan ini nanti akan gue angkat gelasnya. Ini kan airnya, tuh, netesnya seperti ini ya. Nah ini nanti airnya akan gue bengkokkan. Lihat nih, akan gue gosok-gosok dulu. Dan lihat apa yang akan terjadi kalau pipa yang kita gosok-gosokkan ini didekatkan ke aliran air. Lihat ya. 3, 2, 1. Harusnya airnya belok sih. Kok nggak belok tadi ya? Sekali lagi. Lihat ya. 3, 2, 1. Cipratan-cipratannya doang yang belok. Kenapa itu yang nggak mau belok ya? Kok nggak mau belok sih? Coba di keran. Oke, gua akan coba dulu ke keran ini tempat cuci piring ya. Kita lihat berhasil nggak kalau di keran. Nah, berhasil. Kenapa tadi yang di gelas gagal? Oke, ini kayaknya tadi bolongan gelas gua ini kegedean. Padahal segini doang sih, kecil tuh. Tapi ini akan gue coba buat bolongan baru lagi di gelas baru pakai jarum. Kita akan buat bolongan kecil. Oke, ini gue udah buat bolongan kecil. Kita lihat aliran airnya seperti apa. Nggak ngalir.
Bolongannya kita tusuk pakai korek api coba. Oke, ini bolongannya agak lebih gede. Kita lihat coba. Nah, ini ada bolongan ya, ada air yang ngalir segini. Apakah kita bisa membelokkan aliran air ini menggunakan pipa yang dikasih listrik statis? Ini kita gosok-gosok dulu pipanya. Kita lihat, 3, 2, 1. Wah, belok guys. Belok ya. Wah, belok. Wow. Udah, pokoknya tadi berhasil ya. Kita ke percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya kita butuh 2 buah balon, dan balon ini akan gua tiup dulu. Oke, di sini gue udah punya 2 buah balon, warna biru dan warna kuning, dan kita akan menggunakan tongkat ini, tongkat pipa ini akan kita gosok-gosokkan biar ada listrik statis, dan gue akan mencoba membelah balon ini ke tengah, di tengah-tengahnya. Apakah dia bakal menjauh? Apakah bakal mendekat? Balonnya akan gue ini deh, agak sedikit dipisah ya balonnya. Nah, balonnya agak sedikit dipisah, dan gue akan taruh pipanya ini di tengah-tengah. Kita lihat balonnya akan menjauh atau mendekat. Oke, komen dulu dong di bawah, komen dulu di bawah. Balonnya bakal menjauh atau mendekat ke pipanya. Komen ya di bawah. Oke, kalau udah komen, sekarang kita bakal coba. 3, 2, 1. Wow, menjauh guys ternyata. Yang kuning menjauh ya. Yang biru kayak nggak bereaksi apa-apa. Tapi kok menjauhnya nggak ini banget ya. Apa balonnya kurang gede kali? Wow, menjauh guys. Nggak, itu gua tiup. Oke, kita ke percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya kita butuh kantong plastik, dan kantong plastik ini akan kita buat melayang-melayang menggunakan tongkat ajaib kita. Jadi caranya gini, kita akan menggosok-gosokkan lagi. 3, 2, 1. Harusnya kantong plastiknya bisa melayang-melayang nih. Nggak berhasil. Soalnya kalau gue lihat yang di video Broscope, dia bisa pakai kantong plastiknya gede, melayang-melayang, berhasil. Nah, coba lihat deh, lihat deh. Tadi yang di video yang digosok-gosok plastiknya ya. Masa plastik kecil gini nggak bisa? Kalau dideketin ini sih dia tuh ada sedikit. Kalau dideketin dia menjauh dari pipanya. Ya udah, ini percobaannya segini dulu. Jadi ada 2 yang gagal dan 5 berhasil ya. Kalian paling suka percobaan yang mana? Komen di bawah. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan Oke. Ya, kira-kira kenapa pipanya bisa mindahin kaleng ya? Tadi yang pertama, menurut teman-teman apa? Adli, mau ngasih pendapat? Kenapa pipanya bisa bergeser atau membuat kalengnya bergeser? Dapat listrik statis, Bu. Iya, dapat listrik statis, betul. Jadi sebenarnya si pipa ini awalnya dia bisa dikatakan sebagai benda netral ya. Sebelum digosok kan dia dipindahin ke posisi nggak berpengaruh apa-apa tuh sama kalengnya. Tapi ketika dia menggosok gitu ya, digosok tuh pipanya, maka dia akan terjadi perpindahan tuh dari elektron yang ada di selimut gitu ya, di bahan itu pindah ke sini ke pipa, sehingga si pipa ini jadi bermuatan. Nah, ketika dia bermuatan, pasti akan ada sebuah benda ketika bermuatan dipertemukan dengan benda lain, itu pasti akan terjadi efek. Efek apa? Gaya kolom. Bisa berupa gaya tarik, juga bisa berupa dengan gaya tolak gitu ya. Jadi gimana cara membuat sebuah benda yang tadinya netral menjadi benda bermuatan, menjadi benda bermuatan negatif atau benda bermuatan positif, yaitu salah satunya adalah digosok gitu ya dengan bahan yang memang sudah punya muatan lebih gitu. Nah, ini tadi adalah beberapa percobaan listrik statis gitu ya. Ketika sebuah benda yang bermuatan didekatkan dengan benda lain, maka akan menimbulkan gaya kolom. Gaya kolom itu bisa gaya tarik-menarik antar benda tersebut atau gaya tolak-menolak. Oke. Nah, ini dia. Jumlah muatan yang terdapat dalam sebuah benda itu diberi simbol atau diberi simbol besaran Q kecil atau Q besar. Q ya. Ini muatan. Jadi muatan itu dalam fisika simbolnya adalah Q.
satuannya itu adalah kolom. Kenapa kolom? Ya karena dia ditemukan pertama kali oleh Charles Augustin de Coulomb ya, kolom. Nah, dia satuannya boleh dalam kolom nih sesuai dengan satuan internasional, tapi bisa juga dinyatakan dalam milikolom gitu ya, MC besar, mikrokolom, berarti ini 10 pangkat minus 6 kolom ya, mikro itu 10 pangkat minus 6. Nano kolom berarti dia 10 pangkat minus 9 kolom. Pico itu 10 pangkat minus 12 gitu ya. Jadi satuan standarnya dia kolom. Tapi sebagian besar soal nanti kamu bisa lihat nanti biasanya dinyatakan dalam mikrokolom 10 pangkat minus 6. Iya, jadi nggak lupa, yang penting ingat bahwa kalau mikro itu dia satuannya 10 pangkat minus 6. Oke. Nah, ini jika dua buah benda yang bermuatan, ya tadi dua buah benda bermuatan didekatkan, maka keduanya itu akan saling memberikan pengaruh, gitu ya. Pengaruh ini dapat berupa tolakan atau dapat berupa tarikan satu sama lain. Ini yang disebut dengan efek, gitu ya. Ketika dua buah benda bermuatan saling dekatkan atau berada pada jarak yang masih berlaku medan listrik, maka dia pasti akan ada efek. Apakah berupa gaya tarik atau dia berupa gaya tolak. Kapan terjadi gaya tarik-menarik? Terjadinya gaya tarik-menarik jika bermuatan sejenis, bermuatan beda jenis itu didekatkan. Jadi yang satu positif, yang satu negatif, didekatkan. Maka terjadi gaya tarik-menarik gitu ya, saling mendekati, saling tertarik. Kalau dia beda muatan. Tapi kalau muatannya sejenis, misalnya sama-sama positif gitu ya, atau sama-sama negatif, maka dia akan terjadi tolak-menolak gitu ya. Jadi kamu bersahabatan berdua pasti akan ada mempengaruhi tuh, ya kan? Yang satu, yang A mempengaruhi yang B mempengaruhi. Pasti akan ada efek mempengaruhi. Tinggal pengaruhnya ini membuat dia saling tarik menarik atau membuat saling tolak menolak gitu ya. Ketika dia muatan sejenis, maka terjadi gaya tolak. Tapi ketika muatannya berbeda jenis, maka terjadi gaya tarik menarik. Nih, sini yang gambar sebelah kiri ini muatannya sama-sama positif. Jadi salah satu bendanya pasti akan bergerak menjauh. Menjauh itu artinya menolak ya, terjadi gaya tolak. Kemudian kalau dia di sini, yang B, percobaan B, bendanya beda muatan. Yang satu negatif, yang satu positif. Terjadi gaya tarik-menarik tadi ya, di percobaan. Gitu. Jadi ketika sejenis muatannya, maka dia tolak-menolak. Ketika dua benda berbeda jenis muatan, maka dia tarik-menarik. Oke. Nah, misal muatan itu digambarkan misalnya dalam bentuk lingkaran nih. Ada dua buah benda bermuatan. Yang satu kita sebut dengan muatan 1 atau Q1. Satunya lagi ada Q2 gitu ya. Oh, kan terjadi gaya tarik maupun gaya tolak ya. Jadi menurut ini Charles, besarnya gaya tolak-menolak atau besarnya gaya tarik-menarik antara dua benda, maka akan sebanding dengan muatan masing-masing bendanya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, ceritanya bendanya ini dipisahkan dengan jarak sejauh R nih, teman-teman. Jadi, berapa gaya tarik atau gaya tolak antar mereka? Maka si Charles mengatakan, oh dia akan sebanding dengan muatannya. Semakin besar muatannya, berarti semakin besar gaya tarik atau gaya tolaknya. Tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga rumus gaya tarik atau gaya tolak, kita sebut sebagai gaya kolom ya, ini adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ya, R-nya ada kuadratnya nih, kuadrat jarak. Apa itu K? Nah, K itu adalah konstanta yang nilainya itu tergantung dari medium yang ada di antara kedua benda. Nilai konstanta, udah ada tetapannya. Jadi, kalau seandainya si benda bermuatan ini adanya di udara gitu ya, atau di vakum, maka nilai K itu, bentar. Nah, ini dia. Kalau dia berada di udara atau vakum ya, atau ruang hampa, maka nilai K itu didapat dari 1/4pi epsilon 0 ya. K, ini kan K nih. K itu adalah konstanta tergantung dari medium. Kalau mediumnya di vakum atau di ruang hampa, maka K itu kalau kita buka, dia menjadi 1 dibagi 4pi epsilon 0. Apaan tuh, Bu? Nah, ini 1, 4pi. Pi-nya sama, pi-nya itu 3,14. Nah, epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa.
nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi kalau misalnya teman-teman hitung pakai kalkulator, 1 dibagi 4 kali 3,14 dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12, hasil ini adalah setara dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi Oh bener Bu. kenapa? Udah ngitung? Jadi si K ini ya, kalau di ruang hampa nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Gitu. Jadi angka yang dipakai ini adalah K. Oke, ini adalah kalau dia ruang hampa. Emang ada Bu selain di ruang hampa? Mungkin saja, misalnya di medium lain gitu ya, medium selain ruang hampa. Medium lain selain ruang hampa, kita menyebutnya sebagai medium bahan gitu ya. Nih, ya misalnya dua buah bermuatan ini berada pada bahan tertentu ya, bukan vakum, bukan ruang hampa, dia berada pada ruang tertentu. Maka ya kan tadi kan K itu 1/4 pi epsilon 0 ya. Tapi ketika dia berada mediumnya dalam bahan tertentu selain ruang hampa, maka bukan E0 di sini, bukan epsilon 0, tapi E bahan ya, E bahan. Permitivitas bahan. Berapa nilainya? Biasanya nanti akan dikasih tahu di soal berapakah E bahan tersebut gitu ya. Nah, tapi kan kalau rumusnya kayak gini nih agak susah gitu ya. Kita harus sederhanain. Gimana Bu cara menyederhanakannya? Menyederhanakannya adalah dengan cara membandingkan gaya kolom di udara dengan gaya kolom pada bahan atau pada medium lain. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini akan kita mulai bandingkan nih ya. Coba lihat. Gaya kolom dalam vakum ya akan kita bandingkan dengan gaya kolom dalam bahan ya, dibandingkan. Berarti kan tadi 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat dalam bahan. Dalam bahannya berarti 1/4 pi E bahan Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, lihat di sini. Q1 Q2 R kuadrat ya sama nggak? Halo? Sama, Q1 Bu. sama. Nah, ketika sama, berarti kan kamu boleh coret nih ya. Q1, Q2R kuadrat itu kamu coret. Coret bagian atas gitu ya, coret bagian bawah, coret. Terus satunya sama, coret. 4 pi-nya sama, coret. Berarti yang tersisa hanya apa yang berbeda? Boleh open mic ya. Apa yang berbeda? E vakum, E0, dan E bahan, ya kan? Nah, di sini kan tapi 1 per E0 per 1 per E bahan. Nah, jadi kalau E bahannya itu naik ke atas gitu ya. Jadi kayak semacam perkalian, sehingga kita mendapatkan perbandingan gaya kolom dalam vakum dan bahan sama dengan E bahan dibanding E0. Ketika kita membandingkan permitivitas bahan dengan E0, maka itu kata lainnya adalah permitivitas relatif. Ya, ini disebut dengan ER nih teman-teman. Jadi ER itu apa? ER itu adalah ketika kita membandingkan E bahan atau E medium selain ruang hampa dengan E medium vakum ruang hampa. Jadi ER adalah E bahan dibagi E0 ya. Dari rumus yang ini ya, teman-teman lihat kursor saya, sehingga kalau saya minta E bahan, permitivitas bahan, berarti kan ER dikali E0. Jadi ya, ER dikali E0. Nih, sehingga kalau misalnya, oke, nih ya, ingat ya, E bahan sama dengan ER dikali E0. Oke, terus contoh kasusnya kayak gimana, Bu? Oke, ini contoh kasusnya. Bentar. Ya. Nih, kita akan lihat contoh kasusnya seperti apa. Ada dua buah muatan, masing-masing 20 mikrokolom dan 24 mikrokolom, terpisah pada jarak 12 cm. Hitung besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut. A, ketika kedua muatan diletakkan di udara. B, ketika kedua muatan diletakkan dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif, itu adalah 3. Gitu ya, itu adalah 3. Oke. Ajari boleh jadiin saya host atau co-host? Udah Bu, udah. Udah, oke, sip ya. Nah, benar ya.
20 sama 24 terpisah sejauh 12. Dua-duanya positif. Oke. Ini saya stop share dulu ya, teman-teman. Ada muatan ya. Kita anggap dia adalah Q1, kemudian dia terhubung sama di sini Q2. Berapa? 20 ya? 20? Benar nggak 20? Kurang bawah, Bu, kurang bawah. Oh, nggak kelihatan. Oke, sip. Kelihatan. Ini 20 ya? 20 mikrokolom. Kolom apa yang mikro? Mikro. Mikro, Bu. 20, 24, 12. Oke. 20, di sini 24 mikrokolom. Mereka terpisah sejauh 12 cm. Ya, 12 cm. Oh, di sini kamu nggak kelihatan. Bentar. Nah. Tulisan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Ya, 12 cm. Pertanyaannya adalah, berapa gaya kolom mereka ketika berada di vakum? Ini kelihatan ya. Berarti ditanya F, tapi kondisinya vakum. Oke, kita kerjain satu-satu dulu. Kalau misalnya gaya kolom atau gaya tarik dalam kondisi vakum, maka kita ngerjainnya normal, yaitu F sama dengan K, F sama dengan K, dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ya, ini normal. Nah, masukin angkanya. Ketika dalam vakum, kayaknya berapa tadi nilainya? 9 kali 10 pangkat 9. Iya, pintar. 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya ini, 20. Kalau mikro, pangkat berapa? Minus Minus 6. Oke, berarti 20 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 24, mikro juga 10 pangkat min 6 per R-nya 12. 12 cm ini kamu harus rubah ke dalam meter, berarti kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dia kuadrat, gitu ya. Nah, kali deh. 9 kali 2, 18. 18 dikali 24. 24 kali 18, berapa nih? 8 kali 4, 2, 3, 8, 16, 17, 18, 19, 4, 2, 2, 13, 2, 3, 4. 4, 3, 2 ya teman-teman. 4, 3, 20. Oke, ini 4, 3, 20. 4, 3, 20 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat min 12 dari sini ya. Min 6, min 6, min 12. Oke, per 12 kuadrat berapa? Itu 44 ya. 10 pangkat minus 4 ya. Minus 4 itu 10 pangkat min 2-nya dikuadratin. Oke. Min 4 ini naikin ke atas nih pangkatnya. Nanti. Berapa? Oke ya, nggak kelihatan di sini berarti ya. 4, 3, 20 dibagi 144 berapa? Saya hitung. 320 pangkat 10 pangkat minus 7. Berapa? Kamu udah ngitung berapa? Riza ya? Apa suara? 4, 3, 20 kita bagi dengan 144. 30. Dapatnya 30. Wow, bulat ya. Bagus angkanya. Berarti F sama dengan 30. Lihat pangkatnya. Ngutang 12 bayar 9. 9, 10, 11, 12. Masih ada minus 3 ya? 10 minus 3. Terus min 4-nya naik dia jadi positif. 10 pangkat 4. Jadinya berapa? 30 kali 10 pangkat 1. Oke, sama dengan 300 F. 300 kan ini gaya kolom, gaya satuannya Newton. Selesai. Gitu. Jadi, kalau diminta gaya kolom antar dua benda bermuatan dan kondisinya dalam vakum atau dalam udara, teman-teman tinggal masukin angkanya saja. Ngitung kayak biasa nanti dapat 300 Newton. Oke. Untuk ini ada pertanyaan? Ajaria ada yang mau ditanya? Tidak, Bu, tidak. Oke. Ya, kalau udah saya mau hapus. Ganti yang dalam bahan. Oke, sebentar saya lihat soalnya dulu. Kedua muatan diletakkan dalam bahan yang. Oke.
Oke. Ya, sudah? Hapus ya? Boleh? Boleh, Bu. Nah, Boleh, Bu. pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih kalau si dua muatan ini angkanya tetap sama ya, 20 sama 24, terpisah pada jarak 12, tapi mereka berada bukan dalam vakum, Bu, tapi beradanya dalam bahan ya. Ini kan yang A nih ya, ini A yang teman-teman. Yang B adalah F, tapi dia dalam bahan dengan permitivitas relatif sama dengan 3 ya. Tadi dikasih tahu di soalnya ER-nya 3. Ini saya hapus. Oke. Nah, kalau ini saya hapus ya. Kalau misalnya sudah kamu punya angka E relatif ya, kamu punya angka E relatif itu lebih gampang. Jadi kalau kita mau nyari F bahan ini, saya nulisnya gini ya, F bahan ya dalam kondisi bahan, maka tinggal F vakumnya atau F di udaranya dibagi dengan ER-nya. Ini aja rumusnya. Nih, kalau ER-nya udah dikasih tahu. Kalau ER-nya itu udah dikasih tahu. Kenapa, Bu, kok kayak gini, Bu? Gitu. Kamu bisa lihat rumus yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu adalah F vakum. Nih, kalau tadi masih ingat, F bahan, gitu ya, sama dengan adalah apa? Vakum F bahan sama dengan E bahan dibanding E0. E bahan dibanding E0. Ya, teman-teman. Ini sama dengan E bahan, saya tulis B ya. E bahan dibanding dengan E0. Ini adalah rumus sebelumnya nih. E vakum, F bahan sama dengan E bahan dibanding E0. Nah, E bahan dibanding E0 ini apa? ER. ER. Nah, jadi ini boleh dong saya ganti ER ya. Ini saya ganti ER. Oke. Sehingga kalau ini jadi rumus begini ER, sehingga kalau saya minta F bahan jadinya apa? F vakum dibagi ER, ya nggak? Ya, Bu. Ya, jadi rumusnya jadi begini gitu. Kalau saya minta F bahan, maka F vakum dibagi ER. Ya, sama seperti atas. Oke, ya gitu ya. Nah, terus kan F vakumnya udah kita cari, Bu. Iya, betul. Kamu nggak usah nyari lagi. Kalau muatannya sama, hanya diganti mediumnya saja, kamu tinggal pakai yang ini. Jadi sama dengan 300, kita bagi ER-nya. ER-nya 3, Bu. Berarti kita bagi 3. Berapa dia jadinya? 100 Newton. Maka ini adalah F-nya ketika di dalam bahan atau medium yang lain. Gitu. Bu, tadi 3 dari mana, Bu? Dari soal. Oke. Jadi sudah diketahui di soal. Oke, ada pertanyaan lain? 3-nya dari soal. Lanjut. Bu, berarti yang tadi yang 1/4 pi E itu rumus K ya, Bu? Iya, rumus K. Iya, betul. Jadi K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nih, ya. K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kalau dia berapa? Kalau dia dalam vakum, E0 itu setara dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ketika kamu hitung pakai kalkulator, dia akan menghasilkan angka 9 kali 10 pangkat 9. Nanti boleh dicoba. Kalau K dalam bahan, kamu tinggal ganti E0 ini adalah menjadi E bahan. Kalau dikasih taunya E bahan. Ya, nanti dapat K sendiri. Jadi boleh mencari K yang baru dengan masuk ke rumus F, atau kalau dikasih taunya udah ER, ya, udah relatif, udah perbandingan antara vakum sama bahan, maka yang lebih mudah adalah caranya ini. Vakum kamu, ya, gaya kolom dalam udara dibagi dengan langsung aja ER-nya aja. Oke. Ada pertanyaan lain? Lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut. Saya akan share screen lagi. Balik ke share screen. Nah.
Iya. Nah, sekarang coba teman-teman ambil kertasnya, pulpennya. Ini ada soal. Ada 2 buah muatan titik ya, yang sama. 2 buah muatan titik yang sama berjarak R di udara, dia mengalami gaya kolom 10 Newton. Jika muatan titik itu berada pada medium dengan permitivitas relatif 4, ER-nya 4, tapi jaraknya berubah ya dari R menjadi 1/4 R, maka dia tanya gaya kolom yang baru di bahan itu jadi berapa? Tuh, jadi apa nih? Perbandingan ya. Teman-teman punya Q-nya berapa? Q-nya kan nggak dikasih tahu kan berapa nilainya, ya nggak? Q-nya nggak dikasih tahu. Tapi kamu di situ punya data bahwa Q1 sama dengan Q2. Muatan titiknya dia sama besar. Oke. Ini. Oke. Ya, teman-teman, di sini dari sini yang kita bisa apa informasinya yang kamu dapat bahwa Q1 sama dengan Q2, gitu kan? Nah, ketika Q1 sama dengan Q2, R1 adalah sama dengan R, maka kamu mendapatkan F1 kamu adalah F. Gitu ya. Nah, terus kondisinya berubah nih. Q1 tetap sama dengan Q2, tapi R-nya berubah. Jadi berapa, Bu? R2-nya menjadi 1/4 R yang pertama. Kemudian ditanya, F2-nya berapa ketika kamu punya data ER sama dengan 4. Oke. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Step-nya. Boleh open mic? Kerjakan dulu apa? Cari dulu F2 dalam vakum. F2 dalam vakum. Itu kamu cari dulu nilainya. Habis sudah dapat F2 dalam vakum, baru kamu cari F2 dalam bahan. Oke, saya kasih 2 menit ya. Waktu, silakan. Bu, itu 10 Newton buat apaan, Bu? Oh iya. Nah, benar, pertanyaan yang cerdas. Itu ada 10 Newton, Bu. 10 Newton apa kira-kira? Terlewat nih. 10 Newton itu berarti besar... F1, Bu. Iya, F1. F1, Bu, ya? Ini, bro. Yes, F1. Berarti ini 10 nih. Nah, F1-nya sama dengan F, dan F-nya itu senilainya 10. Gitu. Berarti kamu cari F2 dalam vakumnya berapa, ketika ada perubahan jarak. Setelah dapat F2 dalam vakum, baru kamu cari F2 tapi dalam bahan. Jadi ada 2 kali step ya. Oke, silakan. Siapa yang udah dapat? 160. Oke. Ada yang udah dapat?
Rihan, udah dapat kah? Reza, udah dapat? Adli udah dapat, Adli? Belum. Bu, 2,5 bukan, Bu? 2,5 itu apanya? F2. Duanya. F2 bahan apa F2 paku? F2. Ini yang dari soal ini, yang ditanya adalah, maka gaya kolomnya menjadi berapa? Yang ditanya adalah F2 yang baru, tapi dalam bahan. Jadi, cara stepnya adalah nih, teman-teman cari dulu F2 dalam udara, ya. Dari gimana, Bu? Berarti dia yang mengalami perubahan jarak menjadi 1/4 R. Itu adalah F2 yang baru, tapi masih dalam vakum. Dalam udara, ya. Kemudian baru kamu cari F2 dalam bahan. Baru kamu pakai itu ER-nya yang 4 itu. Yang 2,5-nya yang di udara bukan, Bu? Yang di udara 160. Coba cek. Oke. Zaki dapat, Zak? Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Berarti saya stop share dulu ya. Nah, kita bahas di sini. Oke. Ini mana hapusannya? Oke. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Oke. Ya. Kamu punya data apa dari soal tadi? F1. Muatannya sama. Terus apa lagi? Q1 sama dengan Q2. Awalnya dia terpisah dengan jarak R. Gitu kan ya? Awalnya terpisah dengan jarak R, kemudian di kondisi keduanya dia berpisah menjadi 1/4 R. Jadi kalau tadi saya tulis Q1 sama dengan Q2, Q1 sama dengan Q2, terus R1-nya sama dengan R, F1-nya sama dengan F, atau misalnya sama dengan 10 Newton, gitu kan. Kondisi yang kedua, Q1-nya tetap sama nilainya, tapi R2-nya berubah nih, Bu, jadi 1/4 R. Ditanya, berarti kan F2-nya juga berubah kan? Oke, ini F2 masih dalam vakum. Gitu. Jadi yang ditanya adalah F2 tapi bukan dalam vakum, dalam bahan. Ya, dalam bahan. Tapi untuk bisa mencari dalam bahannya itu berapa, teman-teman harus mencari dulu F2 tapi dalam vakum. Oke. Dari ini kondisi 1 dan kondisi 2, apanya yang berubah? Halo? R, Bu. Jarak, Bu. R, Bu. R, betul, R. Lihat. R-nya berubah dari R menjadi 1/4 R. Kita amatin dulu rumusnya nih, teman-teman. Kan dia punya rumus itu K, Q1, Q2, per R kuadrat. Gini kan ya? Kondisi F sama R itu berbanding lurus apa berbanding terbalik? Terbalik. Balik. Terbalik, oke. Berbanding terbalik ya. F sama R berbanding terbalik. Nah, saya mau pakai perbandingan aja, karena di sini yang berubah hanya R-nya saja. Berarti saya perbandingan. Gimana bikin perbandingannya, Bu? Bikin perbandingannya gini. F2 yang ditanya ya. Kita ngerjain F2 vakum dulu. F2 saya taruh di atas, per F1 saya taruh di bawah. F2, ini sama-sama dalam kondisi vakum ya. Kalau gitu, saya hanya akan membandingkan dengan R saja. Kenapa? Karena variabel yang berubah hanya R aja. Q-nya sama, K-nya juga sama. Berarti yang berubah R-nya aja. Berarti ini ada R, ini juga ada R. Pertanyaan saya, R di sini, R yang di atas, itu R1 apa R2? R1. R1, pinter. Kenapa? Karena dia berbanding terbalik. Kalau di sini 2, maka di sini 1. Nah, 2 berarti di sini 2.
R-nya tadi kuadrat apa enggak kuadrat? Kuadrat. Kuadrat, oke. Berarti di sini juga kuadrat, gitu. Karena dalam rumus si R-nya juga kuadrat. Nah, terus kamu masukin deh, ya. Kelihatan nggak di sini? Ini aja ya. F2 ditanya, F1 misalnya, ya udah F1 ya dulu. Kita terus ini. R1. R1 adalah R. R1 adalah R. R2-nya berapa? 1/4 R, ya. 1/4 R. Kuadratin. Oke. R kuadrat berapa, teman-teman? R kuadrat. 1/4 R dikuadratin. Berapa? 16 R kuadrat. Ya, betul. 1/16 R kuadrat. Boleh coret? Boleh. Apa yang dicoret? R. R coret, R coret. Oke. Ini kan berarti jadi 1 ya. 1/16. Berarti kalau kita balik jadi berapa tuh? 16. 16, pintar. Berarti F2 per F1, ini si per 16-nya naik, jadi dia hasilnya 16. 16. Oke, berarti kalau saya minta F2 dari rumus ini, dia jadi berapa? 10. 110. 16-nya, ya kan? Dikali ini dong, dikali F1, ya kan? Ya, 16 kali F1. F1-nya berapa? F1-nya kamu udah punya, 10 Newton. Berarti 16 kita kali 10 sama dengan 160 Newton. Kelihatan, 160 Newton. Oke, ini F2 dalam vakum. Oke, dalam vakum. Udah selesai belum? Udah selesai belum? Belum, karena yang Belum. ditanya apa? F2-nya dalam bahan. Iya, ada ER-nya. Boleh hapus yang ini ya. Saya hapus ya. Ini bagian ini saya hapus. Nah, lanjut ke sini ya, ke bagian atas. Berarti F2 tapi dalam bahan. Oke, F2 dalam bahan. Nah, ini rumusnya kayak tadi. F2-nya dalam vakum, ya, kamu baru bagi dengan ER-nya. Gitu. Jadi, F2 dalam vakum, kamu dapat angka 160. ER-nya berapa? ER-nya di soal adalah 4. 160 bagi 4 sama dengan berapa? 40 Newton. Nah, ini baru selesai. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi, mudahnya kalau kita ingin mencari gaya kolom tapi dalam bahan, kamu harus cari dulu berapa besar dalam kondisi vakumnya. Karena yang ditanya adalah F2 tapi dalam bahan, maka kita harus cari dulu F2 dalam vakumnya. Nah, F2 dalam vakum bisa kamu pakai rumus perbandingan ini. Ya, kalau seandainya memang ternyata variabelnya yang berubah tadi hanya R-nya aja, ya udah ambil aja variabel R-nya, kamu bandingkan dengan variabel F atau variabel gaya kolomnya. Gitu. Oke. Bu kirimin slide-nya ya Bu ya. Iya, abis ini insya Allah saya pengen nambahin suara. Siap. Di slide-nya. Riza, ada pertanyaan, Za? Oke, Gozi, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Bu Rani. Iya, boleh. Iya, hadir. Apa? Berarti kalau misalnya beda cuma satu doang, tinggal dibandingin aja ya, Bu? Kalau kamu lihat, cuma berubah di R-nya aja, berarti kamu pakai perbandingan aja nih, gitu ya. Kan K-nya sama, Q-nya sama, berarti pakai perbandingan. Udah. Terus kalau kamu mau ditanya bahannya, maka sebelum dapat nyari bahan, kamu cari dulu gaya kolom tersebut di dalam vakum. Baru kamu bagi dengan E relatifnya. Itu jauh lebih mudah caranya. Gitu. Oke, Bu, makasih. Oke, sip. Udah. Kita lanjut nih kalau udah. Lanjut kembali ke slide. Saya ada iklan. Nah. Ya, nah ini ya, tadi udah nih.
Kita lanjut. Oke. Nah, ya teman-teman lihat di sini. Sebenarnya bentuk gaya tarik itu kayak gimana sih, gitu kan ya? Atau bentuk gaya tolak itu gimana sih? Nah, sekarang gini teman-teman. Gaya kolom, ya kita tahu bahwa besaran gaya itu termasuk ke dalam besaran vektor. Kalau dikatakan besaran vektor, berarti dia selain punya nilai, ya, gaya kolom ini juga punya arah. Nah, arah vektor berarti kan bisa digambarkan dengan anak panah, ya, dengan bentuk panah-panah, gitu ya. Nah, contoh di sini. Jika ada sebuah benda, benda A, dia memiliki muatan positif. Oke. Kemudian ada sebuah benda B, muatannya negatif. Misal di sini dikasih info bahwa mereka mengalami sebuah gaya yang sama besar. Ya. Ketika ada benda bermuatan positif, ketemu dengan benda bermuatan negatif, yang terjadi gaya tolak atau gaya tarik? Tarik. Gaya tarik. Iya, betul. Ketika dia beda muatan, ya kalau kita dengan lawan jenis gitu ya, pasti kan tertarik gitu ya, ada gaya tarik. Nah, gaya tariknya gimana? Gaya tarik ini terlihat dari arah vektornya. Misal nih, arah vektor dinyatakan dengan panah ini ya. Si A positif ya. Ada muatan lain di sekitarnya pada jarak yang terdekat, itu dia bermuatan negatif. Berarti kan si A ini tertarik kan? Tertarik karena terjadi gaya tarik. Nah, gaya tarik muatan A terhadap B itu disebutnya dengan FAB. Ya, teman-teman, FAB. Apa arti FAB? FAB adalah gaya kolom muatan A yang disebabkan muatan B. Atau kita bisa juga bilang gaya kolom muatan A terhadap muatan B. Makanya disebutnya FAB. FAB-nya kemana? Ketika dia tertarik, maka panahnya itu menuju kepada benda yang membuat dia tertarik. Ya nggak sih? Kalau kamu misalnya lagi mengagumi seseorang, ya hati kamu kan tertarik dengan dia gitu kan, tertarik gitu, tertuju kepada ya objek yang membuat kamu tertarik gitu ya. Nah sama si A ini, karena dia tertarik sama B, karena si B ini beda muatan, maka panahnya itu menuju B. Jadi warna kuning ini ya, FAB itu menuju B gitu. Ini kalau dilihat dari sisi benda A. Sekarang kita lihat dari sisi benda B, gitu ya. B negatif. Pada jarak terdekat yang masih dalam medan listrik, ternyata ada muatan lain yang punya muatan berbeda, positif. Tertarik juga dong, ya, karena beda muatan. Nah, tertariknya si B, maka arah gaya tariknya itu, panahnya, nih warna apa nih? Warna merah ya. Warna merah ini, dia akan menuju benda A. Sehingga itu kita sebut sebagai FBA. Gaya kolom benda B terhadap A. Atau gaya kolom benda B yang diakibatkan oleh benda A. Sehingga ini disebutnya dengan FBA. Gitu. Nah, dia kan berlawanan arah nih, akhirnya ya terjadi tarik-menarik gitu, berlawanan arah. Kalau misalnya dia sama besar, maka bisa kita katakan FAB sama dengan FBA kalau dia sama besar gitu ya. Kalau dia sama besar. Gitu. Nah, ini seperti ini. Oke. Lanjut ya. Terus itu kan kalau cuma 2 muatan. Gimana kalau seandainya ada 3 muatan ya? Ada 3 muatan pada jarak yang masih saling mempengaruhi gitu ya. Ada 3 muatan. Cinta segitiga dong, Bu. Ya, pokoknya saling tarik-menarik nih, tergantung muatannya. Contoh nih, ada 3 muatan. Ini ada muatan A, dia positif. Ada muatan B, dia negatif. Ada muatan C, positif. Teman-teman lihat satu-satu ya, fokus ke benda satu-satu. Oke, kita mulai dari A nih. Dari A. A, dirinya punya muatan positif. Tapi pada jarak yang terdekat dengan dia, ada benda lain. Ada 2 benda lain, yang satu negatif, si B, yang satu positif. Ada efek dong, ada pengaruh gitu ya, karena dia masih berada dalam lingkup medan listrik. Ada efek. Nah, sekarang kita lihat dulu efek A terhadap B. Efek A terhadap B atau gaya kolom A terhadap B itu kita sebut dengan FAB.
A kepada B, tarik atau tolak? Gaya tarik atau tolak, teman-teman? A kepada B. Tarik. Tarik, ya. Karena A kepada B tertarik, terjadi gaya tarik, maka panah FAB, lihat nih si kuning ya panahnya, itu menuju ke arah benda B. Ya, teman-teman, menuju ke arah benda B. Sehingga panahnya itu bergeraknya ke kanan, yang kuning. Oke. Terus kemudian, kan selain B ada benda lain, si C. Juga ada efeknya. A terhadap C, ya. Fokus A terhadap C. A positif, C-nya juga positif. Sejeniskan ya, berarti terjadi gaya apa? Gaya Tolak. tolak. Kalau gaya tolak, maka arah panahnya itu bukan mendekati, tapi dia menjauhi, dia menolak gitu ya, menolak. Nah, karena dia menolak, maka FAC itu arah panahnya tuh belakang, ke kiri gitu ya, ke kiri. Dia menjauhi si muatan C. Kan muatan C ada di samping kanannya. Maka panah vektor si A, FAC, dia bergeraknya itu ke kiri. Oke, bisa dipahami nggak arah vektor atau arah panah yang ada di muatan A? Bisa dipahami? Halo? Jawab? Insya Allah. Paham, oke. Bisa. Ya, sip. Nah, sekarang kita fokus ke benda B, ya. Ini teman-teman harus pahami nih, karena nanti baru disertai dengan angka. Yang penting konsep arah vektornya dulu. Ada benda B. B berada di tengah. Kemudian sama, B juga dipengaruhi oleh A dan oleh si C. Tapi kita urai ini satu-satu. Kita lihat dulu B terhadap A. B terhadap A. B-nya negatif, A-nya positif. Berarti B tertarik apa tertolak karena adanya A? Tarik. Tarik. Karena dia tertarik dengan A, terjadi gaya tarik terhadap A, maka FBA, ya, FBA arahnya itu nih, yang panah merah, itu menuju ke positif, ke si A, ya, ke kiri nih, panahnya FBA menuju ke muatan A, ke sana tuh panahnya, gitu ya, menuju, yang membuat dia tertarik. Kemudian selain ada benda A kan ada benda C, ada apa efeknya? B negatif, C positif, tertarik juga kan, karena beda muatan, maka FBC arah panahnya itu menuju ke C, menuju ke C, gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh. Terus kamu lihat lagi benda C-nya. C juga otomatis dipengaruhi oleh benda A dan benda B juga. C dipengaruhi A itu disebut dengan FCA. Nih lihat FCA. A positif, C juga positif. Sejenis. Berarti dia tolak-menolak. Sehingga panah FCA itu menjauhi muatan A. Kalau muatan A ada di sebelah kiri si C, maka gaya vektor atau arah panahnya ke kanan, ya, menjauhi. Nih lihat, FCA itu menjauhi muatan A. Ini FCA. Kemudian muatan C juga dipengaruhi oleh adanya B. B ini negatif, C-nya positif, tertarik. Maka FCB, ya, gaya kolom muatan C yang disebabkan oleh B, dia tertarik. Maka seperti inilah bentuk panah-panahnya, gitu. Bisa dipahami? Halo? Bisa, oke. Nah, ya, kita lanjut. Biar lebih real ya, bentar. Ya, ini kalau dibuka satu-satu. Nah, ini ada soal lagi. Ya, saya perbesar ya. Nah, teman-teman lihat, ada 3 buah muatan, ya. Kasusnya seperti tadi, A-nya positif, B negatif. Belum kelihatan, Bu. Oh iya, kenapa belum kelihatan? Bentar, saya stop share dulu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Pindah layar. Halo? Udah. Oke, sip. Ya, nih. Ada 3 buah muatan, A, B, C, tersusun seperti gambar, ya. Muatan A-nya berapa tuh? 1 mikrokolom, muatan B minus 2 mikrokolom, muatan C positif 4 mikrokolom, dan K 9 kali 10 pangkat 9. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B.
Oke. Nah, teman-teman ambil kertas dan pensil ya. Kita coba bahas ini. Oke, saya gambar dulu soalnya. Bentar. 1, 2. Positif, negatif, positif. Terus, 1 meter. QA berapa? QA positif 1 ya. 1 mikrokolom berarti 1 kali 10 pangkat minus 6. QB berapa? Minus 2. Minus 2 mikrokolom. Di sini gitu. Satu mikrokolom. Minus 2 mikrokolom. C-nya positif 4 ya. Positif 4 mikrokolom. Oke. Tentukan besar dan arah F2. FB. Pada muatan B. Oke. Oke, udah disalin soalnya. Saya stop share. Nah, kelihatan papan tulisnya? Halo? Tunggu kelihatan. Kelihatan. Ya, sip. Gini, ya. Tadi ada 3 muatan, ya, teman-teman. Ada A, B, sama C. A-nya positif mikrokolom 1, B minus 2 mikrokolom, C-nya kamu punya angka positif 4 mikrokolom. Ditanya, berapa gaya kolom yang diamati oleh siapa? Yang dirasakan oleh muatan B. Maka ditanya FB, ya, FB. Caranya gimana, Bu? Caranya kita lihat dulu efek yang dirasakan atau gaya kolom si B terhadap A dan terhadap C. Kamu gambarkan dulu panahnya. Oke, lihat. B-nya negatif ya. Teman-teman, B negatif. Saya mau cari B terhadap A. B negatif, A positif. Yang terjadi gaya apa? B terhadap A. Tarik. Gaya tarik. Berarti panah FBA menuju ke A. Ya kan? Kalau saya gambar, berarti dari sini nih, si B, dia ketarik sama muatan A. Ini, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini berarti dia FBA. Gitu ya, ini FBA. Kemudian, si B negatif, C-nya positif. B terhadap C, tertarik atau tertolak? Tarik. Tertarik. Berarti dia punya gaya ke sini juga. Set, ini adalah FBC. Gitu kan? Nah, jadi B ini punya 2 gaya vektor FBA yang disebabkan oleh A, arahnya ketarik. FBC berarti gaya kolom B terhadap C juga ketarik. Oke. Terus tapi dia mintanya berapa gaya nilainya ya? Nilai gaya kolom yang ada di muatan B. Berarti kita melakukan resultan atau penjumlahan dari 2 vektor ini, FBA sama FBC. Ya, kan gaya kolom itu vektor. Jadi yang diminta adalah resultan vektor yang terjadi di muatan B. Nah, mudahnya kalau posisinya linier, masih dalam satu garis hubung, teman-teman bisa pakai kesepakatan ini. Kalau arahnya ke kanan, itu positif. Kalau arahnya ke kiri, itu negatif. Ya, saya ulangi. Kalau kondisi arah vektornya itu berpelurus, ya, berpelurus itu kan linier, ya, lurus gitu. Maka kamu bisa pakai kesepakatan kalau arah panahnya ke kanan dia positif. Siapa yang ke kanan nih? FBC, Bu. Iya, positif. Arahnya ke kiri negatif. FBA berarti negatif karena dia ke kiri. Terus lanjutnya apa? Selanjutnya kita kerjakan. Jadi
FB resultannya ya, kita jumlahin antara BC sama FBA. Yang ke kanan siapa? Halo? BC. Jadi FBC-nya positif ya, FBC positif. Karena FBA-nya ke kiri, maka dia menjadi negatif, FBA. Maka rumusnya kamu dapat nih, ini adalah rumus resultan gaya kolom di titik B. FBC min FBA. Sekali lagi, kenapa FBC positif? Karena dia ke kanan. Kenapa FBA negatif? Karena dia ke kiri. Ya udah, gini penjumlahannya. Terus diapain, Bu? Ibu, itu positif Kenapa? negatifnya emang udah kayak gitu apa tergantung persepsi kita, Bu? Positif negatif ini. Kenapa positif, kenapa negatif? Iya. Iya. Kan tadi gini. Kenapa tanda si FBC itu menuju ke C? Karena dia tarik menarik, ya nggak? Iya, Bu. B ke C kan tarik menarik sehingga panahnya menuju C. Kenapa FBA panahnya kayak gini? Karena B juga tertarik sama A. Oke. Jadi kan kelihatan nih panahnya kayak gini. Terus kenapa dia positif dan kenapa negatif yang di atas ini? Karena dia ke kanan, maka kita bilang FBC-nya positif. Karena dia ke kiri, FBA-nya negatif. Gitu. Begitu, Bu. Oke, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, ini kan FBC sama FBA. Supaya nggak pusing ya, kita selesaikan satu-satu dulu. FBC-nya kita hitung, dapat berapa. FBA-nya kita hitung dapat berapa, nanti baru kita kurangin. Nah, ada catatan lain. Tanda positif di sini plus 1 mikrokolom, min 2 mikrokolom, positif 4 mikrokolom, dalam perhitungan nggak dipakai. Halo teman-teman, tidak dipakai. Nggak dipakai, Bu, plus minnya. Nggak dipakai lagi. Kenapa nggak dipakai? Plus min ini, ya, itu hanya digunakan untuk menentukan arah vektor FBA dan FBC-nya. Apakah dia tertarik atau dia jadi gaya tolak. Setelah ditentukan gaya tariknya kemana, gaya tolaknya kemana, maka di proses perhitungan kita nggak pakai positif negatifnya lagi. Hanya mengambil nilai angkanya saja. Ya. Contoh, ya, saya mau hitung FBC-nya dulu nih. Udah 10.20 teman-teman. Halo, kenapa Reza? Reza? Ya Bu, ya di sini Bu. Iya, kenapa? FB itu kalau FBC kurang FBA Bu. Positif kurang negatif. Iya. Positif dikurang negatif. Kalau kamu mau naruh FBA duluan juga nggak apa-apa, tapi tetap nanti nulisnya minus FBA plus FBC gitu. Selesaikan ini apa? Kamu yang selesaikan. Kita selesaikan ini dulu sebentar ya. Oke, kamu 10.40 kan ya mentornya ya? Selesaikan dulu K, Q1, Q2 per R kuadrat. Oke, kita selesaikan. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1, ingat, masuknya cuma 1 aja, nggak pakai plus atau nggak pakai min. Mikrokolom, 10 pangkat min 6. Q2-nya berapa? Q2. Berarti kan ini FBC ya, ini QB, ini QC. QB, QC. Oh iya, lebih mudah seperti ini. Sebentar. Ini saya. Ya, FB, lihat. Ini kan berarti K, kan FBC ya, berarti QB, QC per R. R-nya gitu ya, RBC. Nah, gitu kan. Min K, karena BA berarti QB, QA per R apa? RBA. Oke. Kan K-nya sama, ya enggak? QB-nya juga sama. R-nya juga sama. Ya. Boleh dong saya keluarin. Ya, keluarinnya gimana, Bu? Keluarinnya gini. Ya, dia jadi K, QB di luar, per, R-nya kan sama nih, saya tulis R aja ya, karena 1 meter, 1 meter. R-nya sama. Terus di dalam kurung berarti QC min QA. Ya, gitu. Nih, ya. Kenapa? Karena K-nya sama keluar. Ada di sini QB, ada QB keluar. R-nya juga sama. Sama-sama 1, berarti R keluar. Lanjut. Ya, lanjut. Baru buka angkanya. 9 kali 10 pangkat 9. QB berapa? QB-nya ambil 2 aja. 2 kali 10 pangkat min 6.
R-nya sudah dalam meter 1, berarti 1. Jangan lupa H kuadrat, bro. Kuadrat. Berarti 1 kuadrat. Nah, dalam kurung. Kelihatan ya masih? Ki C dikurang Ki A. Ki C, 4. 4 kali 10 pangkat min 6 dikurang Ki A. 1 kali 10 pangkat min 6. Kelihatan? Oke. 9 kali 2, 18 kali 10 pangkat berapa nih? Ngutang 6 bayar 3. 3 per 1 udah ya, nggak usah. 1. Buka kurung. 4 dikurang 1. 3 kali 10 pangkat min 6. Kali nih, 18 kali 3, bro. 54 ya? Ya kan? 10 pangkat 3, 10 pangkat min 6 berarti 10 negatif 3. Selesai. Ini F-nya, FB sama dengan 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Gitu. Ya, jadi step awalnya itu tentukan arah vektornya, tanda plus atau min itu untuk menentukan arah vektor. Tapi ketika masuk perhitungan nggak dipakai lagi nih plus minnya, karena udah terwakili di arah vektor yang kita bahas gitu ya, kita tentukan di arah vektornya. Masuk normal perhitungan biasa nanti dapat 54 kali 10 pangkat min 3. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, ini kan bentuknya masih linear nih, teman-teman. 3 muatan tapi bentuknya masih lurus. Nanti ada 3 muatan bentuknya segitiga siku-siku. Ada 3 muatan bentuknya segitiga sama sisi. Nah, itu tetap dicari berapa resultan gaya kolomnya. Ya, sampai sini dulu ya. Kita tutup. Tutup lagi. Tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Oke. Ya, doa penutup majelis. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya izin live ya. Assalamualaikum.